Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2069, I'm your host, Popo Kosen. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, gak nyampe 1 jam ya, karena lagunya gak gue tulis. Lagunya gak gue putar, lagunya gue tulis aja di description di bawah. And it's a good rate. Today, but not so much. For me ya, gue lagi rada pilek nih ya. Kayaknya harusnya gak COVID sih, karena gak ada demam segala macam, cuman pilek aja. But gue gak tahu kenapa tiba-tiba. Memang perubahan cuacanya cukup drastis ya, dari beberapa hari lalu, dari yang panas banget tiba-tiba jadi dingin. So maybe gara-gara itu, gak tahu lah. Kamu jaga kesehatan juga ya, terutama di bulan puasa ini. Kita mulai dulu Popo on the Radio-nya. Lagu pertama ada Dreamers dari Jungkook di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Jangan kemana-mana. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And I'm sure kamu tahu berita besar banget yang akhirnya tadi malam secara resmi FIFA mengumumkan bahwa Piala Dunia U20 di Indonesia yang harusnya diselenggarakan bulan Mei ini sampai Juni ya, itu dibatalkan. Dalam waktu dekat mereka akan mengumumkan tuan rumah yang baru, tetapi tanggalnya nggak diundur. Nah, konon katanya si Peru sih, karena terakhir kan di Piala Dunia U20 itu 3 kandidat terakhirnya adalah Brasil, Peru, sama Indonesia. Dan katanya sih kemungkinan besar Peru ya. Nah, gue sih sangat menyayangkan hal ini ya, karena sebagai negara yang belum pernah tampil di Piala Dunia sejak namanya Indonesia, itu kan sayang banget ya kehilangan kesempatan ini, karena kita kan lolos ke Piala Dunia U20 itu sebagai tuan rumah, dan karena ini dipindah otomatis kita bukan tuan rumah, jadi kita nggak berangkat men. Sementara problemnya, oh iya nih gue mau lurusin satu hal, banyak yang bilang ini sebenarnya gara-gara kanjuruhan, bukan gara-gara situasi yang Israel, tapi setelah gue baca pengumumannya FIFA, gara-gara Israel men, cuma mereka nggak bilang aja karena mungkin topik sensitif ya. Mereka bilangnya current circumstances atau kondisi situasi dan kondisi saat ini. Jadi akhirnya gue bilang karena alasan keamanan juga sih. Mereka nggak cuma gara-gara ditentang, tapi juga takutnya nanti kalau tetap diadakan di sini terus kayak ada protes, demonstrasi atau bahkan sampai kerusuhan segala macam kan. FIFA serem juga ya, karena yang datang kan dari seluruh dunia kan. Jadi gue bisa ngerti sih keputusannya FIFA, cuman ya yang gue sayangkan kenapa enggak, kan udah tahu gitu loh kalau Israel ikut dari tahun lalu ya, jadi ngapain aja dari tahun lalu sampai hamin 2 bulan ini, bahkan hamin 1 minggu dari undian Piala Dunianya kan. Tapi ya udahlah, semoga nggak disangsi terlalu berat ya. But now kita balik ke lagu, ada Yovie Nuno, Lyodra, Tiara Andini, and Ziva Magnolia with Menyesal di Popo on the Radio. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan Vatikan mengumumkan tadi malam juga bahwa Paus Franciscus atau Pope Francis itu harus menjalani beberapa hari ke depan di rumah sakit karena dia mengalami kesulitan dalam bernafas. Nah, dengan hasil tes yang awal disimpulkan bahwa ini bukan COVID-19 ya, mungkin karena memang udah tua juga ya. Pope Francis ini kan umurnya udah 86 tahun ya. Nah, si Vatikan juga bilang kalau Pope Francis ini sangat tersentuh dengan banyaknya pesan-pesan semoga cepat sembuh dan doa-doa yang dilemparkan ke dirinya. Nah, dia juga harus di rumah sakit beberapa hari, maka ada beberapa jadwal interview dengan TV yang harus di-cancel. Dan memang si Pope Francis ini memang punya kondisi sama paru-parunya ya, karena dia pernah di usia 20-an itu sempat diambil satu bagian dari paru-parunya waktu dia masih di seminari atau di pelatihan untuk jadi di sekolah untuk jadi imam lah, istilah gampangannya kayak gitu. So akhirnya ya semoga Pope Francis nggak kenapa-kenapa, semoga cepat sembuh ya. Nah, now kita balik ke lagu, ada Hero dari Martin Garrix and Juke. Enjoy. Follower, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang anak muda, nggak cuma orang tua aja, itu adalah diabetes ya. Dan kalau lu udah kena diabetes tuh hidupnya nggak enak banget. Jadi menurut gue cara yang paling gampang ya lu jangan sampai kena. Caranya dengan mengurangi asupan gula atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online.
Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan kemarin gue sempat bahas soal Twitter Blue yang bisa dihilangin centang birunya. Dan menurut gue itu karena fakta ini sih. Jadi baru aja researcher Travis Brown yang menggunakan tracking Twitter Blue subscription ini menemukan bahwa ternyata separuh dari pengguna Twitter yang Twitter Blue alias yang ngebayar buat dapat centang itu ternyata separuhnya followernya itu di bawah 1.000 men. Jadi 50% dari Twitter yang centang biru followernya di bawah 1.000 alias ya sebenarnya nggak butuh centang biru nggak sih buat follower cuman di bawah 1.000. Karena seingat gue centang biru itu dulu pertama kali ada adalah untuk memastikan ke orang-orang supaya orang ini tuh yang asli. Jadi biasanya dikasih centang biru itu buat artis, orang terkenal, influencer, buat tokoh-tokoh penting yang ada resiko dipalsukan sama orang identitasnya. Nah, jadi akhirnya dikasih centang biru biar orang tahu kalau oh ya ini berarti orang ini benar dia. Nah, tapi sekarang kalau semua orang bisa bayar, berarti kan orang-orang si imposter atau si penipu-penipu ini juga bisa bayar buat dapat centang biru kan ya nggak? So, menurut gue emang esensinya sudah kabur ya sejak bisa bayar itu. Itulah sebabnya saya tidak bayar. Enggak sih. Sebenarnya gara-gara malas bayar aja. So itu sedikit statistik hari ini ya. Separuh Twitter Blue yang pakai itu ternyata followernya di bawah 1.000. And now kita balik ke lagu, ada Good Time dari Shepherd. Enjoy. Nah, followers, kemarin kan gue bilang ya kalau Adidas ini sedang menempuh menimbang-nimbang apakah akan menempuh jalur hukum atau akan berdamai dengan Black Lives Matter karena mereka pakai 3 garis juga kan di logonya mereka maupun di merchandise-nya mereka. Nah, sekarang Adidas bilang kalau mereka tidak jadi merequest ke US Trademark Office atau kantor paten Amerika Serikat untuk menyerang atau meminta atau protes terhadap Black Lives Matter ini. Nah, mereka nggak menyebutkan alasannya apa. Pokoknya mereka tahu-tahu bilang aja kita nggak jadi ya. Terserah, nggak apa-apa Black Lives Matter kalau pakai 3 garis itu nggak apa-apa. Nah, menurut gue sih ini karena seperti yang kemarin gue bilang ya, mungkin dia Adidas ini takut kalau terus dikira orang Adidas ini nggak mendukung gerakan Black Lives Matter karena kan ini lagi ya zaman sekarang itu kan apa-apa serba sensitif ya. Kalau nggak mendukung ini berarti lu berarti nggak mendukung. Sejak ntar takut di cancel Adidasnya segala macam. So maybe itu sih. Mungkin mereka ngerasa nggak worth it juga buat spend duit buat maju ke persidangan segala macam. Tapi terus di mata orang-orang jadi buruk namanya. So itu dia sedikit update aja ya biar gue nggak dipikir menyebarkan berita bohong. Tapi si Adidas akhirnya batal menyerang si Black Lives Matter. And now kita balik ke lagu, ada Sebelah Mata dari Arman Maulana. Enjoy. Followers sudah sejak beberapa tahun yang lalu, lumayan lama sih, mungkin ada 5 tahun, 4 tahun ya. Pokoknya gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Dan hasilnya oke, tiap kali gue cek gula puasa gue itu selalu di bawah 100, yang artinya gue nggak diabetes. Padahal gue tuh ada turunan diabetes. Nah, jadi kalau lo sama kayak gue gak pengen kena diabetes, ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori, yang nggak bikin diabetes, yang bisa kamu beli di radio yang lain, Popo on the Radio, maupun online. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sekarang udah pasti ya, udah terkonfirmasi. Gue udah bilang dari pertama gue nonton Ant-Man kalau gue tuh khawatir sama MCU. Bahkan dari Phase 4 gue udah bilang kayak gitu. Dan sekarang akhirnya terbukti karena sekarang setelah 6 minggu Ant-Man and the Wasp Quantumania itu tayang, ternyata pendapatannya Ant-Man and the Wasp ini termasuk yang rendah di antara film-film Marvel yang lainnya. Jadi sampai saat ini Ant-Man ketiga ini hanya dapat $470 juta di seluruh dunia dalam 6 minggu tayang. Dan ini cukup parah karena Ant-Man and the Wasp nih, gue ceritain dikit. Waktu opening weekendnya itu adalah the biggest opening weekend buat film Ant-Man. Jadi Ant-Man 1, 2, 3 opening weekendnya tuh paling bagus Ant-Man yang ketiga. Nah, tapi ternyata setelah 6 minggu tayang, Ant-Man ketiga, Quantumania ini justru adalah film Ant-Man dengan pendapatan yang terendah. Karena film Ant-Man yang pertama 519 juta dan film Ant-Man yang kedua adalah 622 juta. Nah, memang ini baru 6 minggu tapi banyak ahli yang ngitung-ngitung memproyeksikan
kemungkinan terbaiknya Ant-Man 3 ini hanya di hampir atau lebih dikit dari 600 juta. Jadi tetap kalah sama yang kedua. Dan kalau lihat opening weekend-nya ini paling bagus, berarti kan drop penontonnya itu cukup drastis ya. So, akhirnya gawat sih gue bilang. Jadi semoga memang Marvel melihat ini sebagai tamparan atau sebagai wake up call biar mereka membuat supaya film MCU selanjutnya mau TV show mau film itu benar-benar kualitasnya dijaga sih. Saran gue itu karena to be honest kalau lihat gerakannya DCU, film-filmnya DC, wah bukan nggak mungkin bisa kesaing nih si Marvel ini kan. Oke? So itu aja, good luck buat Marvel, and gue udah pakai baju Marvel juga, jadi good luck ya. And now kita balik ke lagu, ada Ride or Die dari Advance di Popo on the Radio. Oke followers, jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan kalau ada episode yang baru. Lagu terakhir ada LOL dari Mabel. Jaga kesehatan ya, cuaca lagi panas dingin, jangan sampai lu sakit kayak gue juga. And ya udah gitu aja. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.